Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mu'aifin Farihan dari kelas Tadris IPSA akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar sejarah yang dibimbing oleh dosen Khairun Nikmah. Tugasnya ialah mereview tentang buku sejarah Indonesia. Buku yang saya baca berjudul Sejarah Indonesia abad 19 sampai awal abad 20. Di periode abad 19 sampai awal abad 20 merupakan periode di mana menjadi puncak-puncaknya kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Sekaligus merupakan puncak-puncaknya penderitaan rakyat Indonesia yang disebabkan karena eksploitasi kolonialnya. Pada masa-masa itu, Hindia Belanda telah memperoleh baik bentuk wilayah kekuasaannya dan pemerintahannya. Seperti rakyat Indonesia pada saat itu harus pergi meninggalkan pemerintahannya, yang mana terjadi di tahun 1942. Karena pada saat itu Hindia Belanda guncang-guncangnya menyerang negara kita. Politik kolonial dan sistem administrasi pemerintahan kolonial bukanlah dua hal yang berbeda. Keduanya memiliki tujuan dan sarana yang sama, yakni untuk mencapai tujuan kolonial untuk mengeksploitasi daerah Hindia Belanda, yang mana agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya yang dapat dikirimkan ke negara Belanda. Perubahan-perubahan politik kolonial dan sistem administrasi pemerintahan memang relatif mengarah ke bentuk-bentuk lebih maju atau modern. Namun, tak pernah menghilangkan esensi politik penjajahan dan politik eksploitasi. Politik kolonial di tahun 1800 sampai 1870 bergerak dari sistem dagang menuju sistem pajak dan sistem sewa tanah, dan Raffles didorong oleh idealisme yang pada dasarnya mendukung cita-cita liberalisme untuk memberi kebebasan perseorangan, milik tanah, kebebasan bercocok tanam, berdagang, kepastian hukum, dan peradilan yang baik. Namun, karena desakan kepentingan negara mereka yang pada saat itu tidak konsisten dan jatuh kembali kepada sistem konversitif dan feodalistis yang didukung dengan administrasi pemerintahan yang sentralistis dengan diberlakukannya sistem tanam paksa di tahun 1830 sampai 1870 oleh Van de Bosch, yang berarti kembalinya dengan mantap sistem merkantilisme yang diperkenalkan oleh VOC. Politik kolonial liberal tahun 1870 sampai 1900 yang menjanjikan perbaikan kesejahteraan bagi rakyat Hindia Belanda dengan diberikannya kesempatan bagi kaum modal swasta untuk membuka industri-industri perkebunan swasta juga tidak menjadi kenyataan, bahkan sebaliknya. Pada akhir abad 19, tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia nampak semakin merosot, sebab karena pemerintahan Belanda tidak mau melepaskan politik batik saldonya, sehingga ditingkatkan sebagai politik dry naik. Keuntungan besar dari perkebunan tetap dilarikan ke negara Belanda dan tidak sepeser pun ditinggalkan kepada nasib rakyat Indonesia pada saat itu. Merkantilisme negara digantikan dengan merkantilisme perusahaan besar yang kapitalistis, sehingga kehidupan ekonomi Hindia Belanda tetap dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan negara Belanda. Hanya saja sekarang bukan lagi oleh pemerintahan Belanda, melainkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada di negara Belanda. Akibatnya perlawanan rakyat pada akhir abad 19 mulai menunjukkan sifat-sifat yang bukan saja tak tergantung lagi pada figur atau bangsawan, melainkan juga telah menerobos batas-batas lokal. Jaringan rakyat yang pada saat itu kian meluas memungkinkan para pemimpin rakyat bergerak bebas untuk mengadakan kontak-kontak dengan kelompok-kelompok di daerah lain, sehingga terbentuknya kesatuan administrasi kewilayahan yang mencakup seluruh Nusantara sebagai perwujudan dari Gubernur Jenderal J.B. Van Heut tahun 1904 sampai 1909 telah memperkokoh solidaritas perjuangan rakyat Indonesia serta identitas nasional negara Indonesia, yang setengah abad kemudian akan menjadikan senjata makan tuan bagi negara Belanda. Gerakan-gerakan keagamaan ternyata mampu menjadi solidaritas di nasional bahkan internasional.
Gerakan-gerakan reformisme dan modernisme Islam mulai tumbuh di bidang non-politik, terutama di bidang pendidikan. Hal ini memberi makna sisi sosial edukatif religius dalam perjuangan terhadap kolonialisme seperti halnya yang ditempuh oleh Ki Hajar Dewantara. Dan selanjutnya meluas ke bidang-bidang sosial ekonomi, sosial budaya, medis, dan akhirnya ke sosial politik itu sendiri. Sedangkan reformisme dan modernisme Islam di bidang sosial ekonomi telah melahirkan golongan-golongan masyarakat yang menurut versi Whitesham disebut bourgeois religius, yang menjadi pendukung utama nilai-nilai kebebasan yang kemudian menumbuhkan partai politik Islam dan organisasi sosial religius Islam yang pertama, yakni Serikat Dagang Islam pada tahun 1909, kemudian berubah menjadi Serikat Islam di tahun 1912, dan Muhammadiyah di Yogyakarta berdiri pada tahun 1912. Pada hakikatnya, negara-negara Indonesia telah siap untuk ditransformasikan menjadi pergerakan nasional yang pemimpin-pemimpinnya dari gejolak bumi pertiwi sendiri yang senantiasa tertindas dan tereksploitasi. Benar apa yang dikatakan oleh Dr. Hertz, an Indonesian nation was being born, not made, born by the will and the efforts of the best of the Indonesian themselves. Sekian review yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata dan perlakuan yang kurang berkenan di hati, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.